Selamat hari Sabat saya ucapkan kepada setiap satu anda. Puji Tuhan, sepanjang 6 hari yang lalu, Tuhan sudah bersama-sama dengan kita dan pastinya banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan sepanjang 6 hari yang lalu. Dan hari ini, hari Sabat Tuhan, puji Tuhan sekali lagi, kita dapat menikmati hari yang begitu indah Tuhan sudah sediakan bagi setiap satu kita. Terima kasih Anda bersama-sama dengan saya dalam acara kebaktian pembukaan Sabat kita pada malam ini. Tajuk acara kebaktian pembukaan Sabat kita pada malam ini ialah mati dan hidup kembali. Saya ada satu soalan untuk setiap satu anda. Siapakah yang telah mati dan hidup kembali? Fikirkan jawabannya dan nanti saya akan berikan jawabannya. Dan sebelum itu, mari kita nyanyi satu buah lagu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, lagu yang bertajuk Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh kerana kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Siapakah yang telah mati dan hidup kembali? Kalau jawapan anda untuk soalan ini ialah Lazarus, anda betul. Jawapannya Lazarus sebab dia telah mati dan Yesus membangkitkan dia kembali. Tetapi jawapan untuk soalan ini yang saya cari sebenarnya
bukanlah Lazarus. Siapakah yang telah mati dan hidup kembali? Jawapan yang saya ingin berikan di sini ialah Bapa saya. Tahukah Anda, suatu ketika dahulu, Bapa saya pernah mati dan dia hidup kembali. Sekarang ini saya mau membawa setiap satu kita mendengar satu kesaksian dari Bapa saya, bagaimana dia pernah mati suatu kita dahulu dan dia hidup kembali. Saat ini, mari kita saksikan kesaksian Bapa saya. Salam damai dan selamat hari Sabat kepada semua. Apa kabar Anda pada masa ini? Walaupun kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik masa ini, saya harap kepada semua anggota-anggota umat Tuhan dimanapun berada, senantiasa di dalam keadaan yang baik. Saya terpanggil untuk mengungsikan satu kesaksian pribadi saya. Apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya lebih 60 tahun yang lalu. Tapi ada baiknya sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Rubil bin Pamaja, asal daerah Tandik, Kota Marudu, berkeluarga dan punya 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Saudara, apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda masa ini adalah berdasarkan apa yang Bapak saya ceritakan kepada kami pada waktu kami kecil-kecil dulu. Saya dilahirkan pada tahun 1958. Semasa umur saya lebih kurang 2 tahun, saya sakit. Ibu bapak saya membawa saya di rumah sakit dan di situ saya dirawat beberapa hari lamanya. Sehingga pada satu hari, kira-kira jam 9 pagi, saya mati. Dokter yang merawat saya di hospital pada waktu itu memberitahukan kepada bapak saya, keluarga saya yang lain, bahwa anak itu sudah mati. Bawalah mereka balik untuk dikebumikan. Bapak saya mengatakan, ya dokter, kami akan balik. Tapi sebelum pun mereka meninggalkan rumah sakit itu, ada seorang pendeta, nama dia Pendeta Pohan, sedang berbasikal melalui hospital itu. Dan bapak saya memanggil-manggil pendeta ini, tapi pendeta ini tidak mendengarnya. Dia terus saja melalui kawasan itu. Lalu bapak saya mengejar pendeta ini. Dan bila bapak saya sudah mendapatnya, dia ceritakan semua apa yang sudah terjadi pada pagi itu. Lalu pendeta ini terus berjumpa dengan dokter di rumah sakit itu. Dan dokter di rumah sakit itu sekali lagi mengatakan kepada pendeta ini bahwa anak itu sudah mati. Kami tidak dapat buat apa-apa lagi. Bawa balik anak ini dan kebumikan. Itulah kata-kata dokter itu kepada pendeta pada pagi itu. Pendeta ini mengatakan, dokter, kami mohon supaya dokter memberikan kami sedikit waktu untuk kami berdoa sebelum kami balik. Nah, dokter mengatakan, oke, kamu boleh berdoa, berdoalah. Lalu pendeta ini dengan ahli-ahli keluarga saya yang ada di rumah sakit pada pagi itu berada di sebuah bilik di mana mayat anak itu diletakkan di situ.
Tapi sebelum pendeta ini berdoa, dia mau supaya bapak saya buat pengakuan. Terangkan apa yang bapak saya sudah lakukan selama ini. Bapak saya maju di depan dan mula memberikan pengakuan. Dia katakan, selama ini saya tidak pernah datang ke gereja. Selama ini saya tidak pernah mengembalikan persembahan dan perpuluhan saya kepada Tuhan. Dan selama ini saya masih memegang ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gelap. Kita tahu keadaan pada zaman dulu-dulu begitu banyak ilmu-ilmu yang dipegang. Dan itulah pengakuan bapak saya kepada pendeta itu pada pagi itu. Lalu bapak saya mengatakan, pendeta, saya menyesal. Saya tahu kenapa ini terjadi. Karena Tuhan menegur saya. Saya mau bertobat. Doakan saya, pendeta. Saya percaya bila mana Yesus nanti datang dan anak ini dibangkitkan kembali, saya dapat lagi berjumpa dengan anak saya. Itu kata-kata bapak saya pada masa itu. Lalu pendeta ini membawa mereka berdoa. Pendeta ini berdoa supaya Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran yang bapak saya lakukan selama ini. Pendeta itu juga berdoa supaya Tuhan mengembalikan jiwa anak ini. Bukan saja untuk keluarga ini, tetapi kepada setiap orang yang mendengar kesaksian ini. Mereka akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sementara pendeta ini mengatakan amin. Di masa yang sama dia percikan minyak cap kapak itu ke arah mayat anak itu. Dan selepas itu pendeta itu mengatakan, kamu boleh balik sekarang, baliklah. Anak itu tidak mati, dia akan hidup. Kalau dia mati pun bukan sekarang, lain masa dia akan mati, baliklah. Lalu mereka pun mula meninggalkan rumah sakit itu. Ada di antara keluarga saya yang lain yang ada di situ, singgah di kedai membeli baju kasut untuk dipakai kepada anak ini bila mana dikebumikan nanti. Ada juga keluarga di kampung yang mendengar ini. Mereka membantu keluarga saya untuk membeli beberapa keping papan untuk dibuat keranda. Nah, semasa mereka meninggalkan rumah sakit itu dalam keadaan cuaca yang panas, tidak ada kereta, tidak ada jalan raya pada masa itu. Mereka berjalan kaki dari rumah sakit ke kampung saya, lebih kurang 3 km jauhnya. Dan semasa mereka berjalan, mereka berhenti di tepi jalan berehat. Dan semasa mereka berehat, mereka dapati anak yang sedang digendong itu bernapas. Mereka coba melihat, tengok keadaan anak ini. Ya, betul bernapas. Dan makin lama makin lancar dia punya pernapasan. Lalu mereka terus menggendong anak ini dan berjalan pulang ke rumah. Setibanya mereka di rumah, orang ramai sudah begitu ramai yang menunggu kedatangan mereka. Karena mereka tahu, orang-orang kampung tahu, yang mereka akan pulang dan akan kebumikan anak itu pada petang hari itu juga. Tapi keadaannya sudah berubah, saudara. Di rumah sakit, anak itu mati. Setibanya di rumah, anak itu hidup balik. Keadaan begitu kalang kabut dalam rumah itu. Ada di antara mereka ini yang sibuk mengambil air dan lapkan badan anak ini.
Ada di antara mereka ini yang sibuk untuk membuat susu dan mulai menyusukan anak ini. Dan anak ini sehat, dan sehat. Mereka tidak rujuk lagi anak ini di hospital. Dokter yang mendengar peristiwa ini hanya gelengkan kepala dan berkata, sungguh ajaib kuasa Tuhan kamu. Saudara, apa yang saya ingin kongsikan ini adalah kesaksian yang nyata, betul-betul terjadi di tahun 60-an. Pastor mendiang, Pastor Ginduk Lau, pernah memberitahukan kepada saya bahwa peristiwa ini dia tahu dan ditulis pada masa itu dan dikirimkan di Amerika. Dia selalu lupa apa nama buku itu, tapi itu yang dia beritahu dengan saya. Ditulis dan dihantar ke Amerika. Peristiwa itu membuka hati kepada setiap orang-orang kampung khasnya daerah Tandek. Karena pada masa itu kita belum ada lagi gereja, belum ada lagi anggota yang ramai. Tapi bila mana peristiwa ini terjadi, orang-orang kampung yang mendengarnya, mengetahuinya, menyaksikannya, masing-masing mereka meninggalkan hidup kekafiran mereka dan pergi mencari Tuhan. Kabar gembiranya sampai pada hari ini. Anak itu masih hidup. Sekarang dia sudah berumur 63 tahun dan masih melayani sebagai seorang pastor. Semoga dengan kesaksian yang pendek ini akan menjadi satu berkat yang besar kepada saudara dan saya, juga kepada setiap orang yang mendengar kesaksian ini dimanapun mereka berada, bahwa kuasa Tuhan itu tetap terjadi pada zaman kita hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semoga kesaksian ini akan menguatkan lagi keimanan kita agar kita terus rapat dengan Tuhan hari demi hari sepanjang kehidupan kita sampai Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati semua. Saya mau berterima kasih kepada Bapa saya yang telah mengongsikan kesaksian hidupnya, bagaimana dia pernah mati suatu ketika dahulu dan mukjizat Yesus berlaku dalam hidupnya dan Bapa saya hidup kembali. Saudara-saudari sekalian, adakah sesuatu yang telah mati dalam hidup Anda? Mungkin kesehatan Anda telah mati. Mungkin kerjaya Anda telah mati. Mungkin perhubungan Anda telah mati. 2000 tahun yang lepas, ketika Lazarus mati, Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. 60 tahun yang lepas, Bapa saya mati dan Tuhan telah membangkitkan Bapa saya daripada kematian. Saya percaya mukjizat Yesus nyata dalam hidup kita. Sesuatu yang telah mati dalam hidup kita, Tuhan boleh melakukan mukjizat untuk membangkitkan kehidupan kita kembali. Oleh itu, saya menjemput setiap satu kita, supaya kita tetap teguh dalam iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan mukjizat Tuhan Yesus sangat nyata dalam hidup kita. Oleh itu, marilah pada saat ini, dimanapun Anda berada, kita belajar untuk mempercayai bahwa kuasa Tuhan begitu besar dalam hidup kita, sehingga Dia boleh membangkitkan Lazarus, Tuhan boleh membangkitkan Bapa saya, dan Tuhan boleh memberikan kehidupan bagi setiap satu kita yang percaya
kepadanya. Untuk lagu penutup, saya membawa setiap satu kita pada saat ini untuk nyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Mukjizat Yesus Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, ya, mukjizat Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan sudah membangkitkan Lazarus 2000 tahun yang lepas. Tuhan juga sudah membangkitkan bapa saya 60 tahun yang lepas. Dan saat ini, Tuhan pasti boleh melakukan mukjizat Tuhan dalam hidup kami pada saat kami bersandar dan berseru kepada nama-Mu yang berkuasa. Kami menjemput Tuhan hadir dalam hidup kami, memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan juga pengharapan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, sebab pada saat kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan mukjizat Yesus nyata. Semua ini kami doa dan serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian sebab sudah bersama-sama dengan saya dalam acara kebaktian pembukaan Sabat. Kita jumpa lagi pada hari esok pukul 10.30 pagi dan juga untuk acara penutupan Sabat pukul 7 petang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku,
tiada ku tahu.